Pura Gede Luhur Batu Ngaus merupakan pura kayangan jagat. Pura Gede Luhur Batu Ngaus terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Yang jaraknya kurang lebih 17 km dari Kota Denpasar. Pura Gede Luhur Batu Ngaus memiliki keunikan yaitu dibangun di atas batu karang. Sisi timur dan barat batu karangnya tembus sehingga mengakibatkan tekanan air dan angin menyembur ke ketiga titik sumur yang berada di dalam pura. Sehingga menimbulkan suara seperti aus. Kemudian disebut-sebut batu aus, yang lama-kelamaan disebut batu ngaus. Maka dari itu, pura tersebut diberi nama Pura Gede Luhur Batu Ngaus. Pura Gede Luhur Batu Ngaus terdiri dari Trimandala, yaitu Nista Mandala atau Jaba Pisan, Madya Mandala atau Jaba Tengah, dan Utama Mandala. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Putu Gede Arsa Pragnana, ngayah ring Ida Betara, Pura Gede Luhur Batu Ngaus sebagai juru mangku. Asal dari Banjarbatan Tanjung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Untuk lokasi Pura Gede Luhur Batu Ngaus, Pura Gede Luhur Batu Ngaus niki terdiri dari 3 pelebahan pura. Yang pertama nike Luhur Segara yang berada di Pantai Mengening, di Banjar Mengening, Desa Cemagi. Terus persimpangan di Daerah Utara Batu Ngaus juga ada berada di Banjar Balai Agung, Desa Cemagi juga. Nah kebetulan penataran Pura Gede Luhur Batu Ngaus ada di Banjarbatan Tanjung, Desa Cemagi juga, yang kebetulan memang bersebelahan dengan Rumah Tiang. Untuk Pura Wewidangan Pura sendiri, ring Luhur Segara nike Wewidangan Pura Trimandala, Utamaning Mandala, Madyaning Mandala, Lanistaning Mandala. Nah di persimpangan sendiri nike hanya ada satu pelinggih yang pengayatan di Daerah Utara. Dan terus yang di penataran sendiri Wewidangan Pura juga sama dengan ring luhur ada Trimandala. Jadi ada Utamaning Mandala, Madyaning Mandala, Lanistaning Mandala. Sesuai dengan lontar yang dibacakan dan penetapan yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung untuk status pura sendiri, termasuk
Pura Kayangan Jagat, di mana Pura Gede Luhur Batu Ngaus ini disungsung oleh Subak baik dari Kabupaten Badung maupun Kabupaten Tabanan. Nah, dari Badung sendiri ada 68 Pekaseh atau pesubakan. Terus yang dari Tabanan ini ke sekitar 33 Pekaseh atau pesubakan yang nyungsung. Tapi secara umum warga masyarakat seluruh Bali juga tangkil Ring Ida Betara untuk mohon keselamatan dan apapun yang tujuan masing-masing. Karena Ring Pura Batu Ngaus sendiri berstana juga Ida Betara Manigaleh Sri Sedana, terus Pasar Agung juga ada. Jadi umat dari seluruh Bali memohon ke Pura. Untuk sejarah singkat Pura Gede Luhur Batu Ngaus sendiri ya, sesuai dengan buku yang ada di Dinas Kebudayaan yang pernah ditulis oleh Dinas Kebudayaan dan Purana yang ada di Griya Bagawantapura, di mana pada waktu masa kejayaan Kerajaan Kaba-Kaba itu salah satu dari warga desa Cemagi melakukan meditasi di pantai yang notabene sekarang adalah lokasi Pura Ring Luhur Segara. Bermeditasi di sana dan dapat puisi bahwa beliau Ida Betara melinggih di sana agar yang bermeditasi di sana menyampaikan kepada penguasa wilayah untuk segera tangkil ke sana, yang tujuannya untuk memohon keselamatan kerajaan itu sendiri dan mohon kemakmuran, karena semua berdasarkan suatu kerajaan itu berdasarkan kemakmuran. Nah, terus yang selanjutnya setelah mendapat puisi, warga tersebut menuju ke Puri Kaba-Kaba. Nah, di sana diceritakanlah kepada raja tentang puisi yang didapat. Nah, setelah itu diceritakan, sang raja Ida Cokorda lunga ke Bagawantapura yang merupakan Ida Sulinggih untuk mohon pertimbangan apakah beliau harus datang atau bagaimana, dan akhirnya Ida Sang Sulinggih menyarankan agar Ida Cokorda rauh sendiri ke pinggir pantai lokasi tersebut. Akhirnya ketika sang penguasa sampai di sana bermeditasi dan akhirnya mendapatkan puisi bahwa Ida Betara yang berstana di sana akan memberikan kemakmuran dengan upakara yang harus dijalankan. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, Puri Kaba-Kaba perang dengan Puri Mengui. Nah, akhirnya ada kekalahan waktu itu, kalahnya Puri Kaba-Kaba oleh Puri Mengui pada saat kekuasaan oleh Puri Mengui. Nah, di situ ada puisik dari Pura Batur yang notabene waktu itu disebut Jero Gede Batu Wangsut, mendapatkan puisik bahwa Pulau Bali akan ditimpa bencana yang sangat besar. Ida Betari Danu memberikan isyarat bahwa Ida juga sebenarnya sudah melinggih di pinggir pantai. Jadi antara segara, gunung dan segara itu nyambung untuk bisa mempertahankan Pulau Bali. Akhirnya diminta ke Puri Mengui untuk mencari tahu di manakah beliau berstana. Nah, akhirnya dengan ciri-ciri yang dikasih tahu bahwa ada ponggokan batu di tengah laut yang bisa mengeluarkan suara. Nah, akhirnya ketemu di lokasi Pura Luhur Segara yang sekarang di Desa Semenur namanya. Dulu ada desa di situ namanya Desa Semenur. Nah, setelah beliau melihat sendiri lokasinya, beliau akhirnya melapor ke Raja Mengui. Nah, untuk sama-sama melakukan meditasi terkait dengan Ida Betara yang melinggih di sana. Nah, akhirnya setelah Ida sang penguasa ke sana dan atas pertimbangan Sang Sulinggih, pada tahun 1643, 9 tahun setelah Taman Ayun, ini ceritanya, akhirnya Ida sang penguasa, Ida Cokorda Mengui, membangun pura di sana, membangun pelinggih bukan pura, membangun pelinggih di sana sebagai tempat pemujaan Ida Betari Danu yang notabene berstana di Pura Gede Luhur Batu Ngaus sebagai Ida Betara Luhur Batu Ngaus.
Nah disitulah ida dipuja, dimohon untuk istilahnya ngerajakin jagat, jangan sampai Pulau Bali terkena bencana yang sangat besar seperti yang dia puisi yang didapat. Nah, akhirnya dibangunlah di sana pelinggih-pelinggih Pura Gede Luhur Batungaus. Setelah itu ketika Cokorda Mengui membangun istana di Munggu, di desa Munggu yang sekarang Bencingah, di situ beliau menginginkan dibangun pura penatarannya karena akses menuju Luhur Segara kan sangat susah waktu itu karena berada di tengah laut, terus jarak jauh dan akses jalan juga tidak bagus. Akhirnya beliau sebagai raja menginginkan adanya pura penataran untuk bisa memuja beliau dari tempat yang lebih menurut beliau lebih dekat dengan istana beliau. Akhirnya dibangunlah di sini. Namun sebelumnya warga sudah membangun pesimpangan di Banjar Balai Agung. Karena sama akses jalan sangat susah, dulu dibangunlah pesimpangan di Banjar Balai Agung yang sekarang masih ada satu pelinggih itu untuk ngayat ke sana ke Luhur Segara. Akhirnya penataran dibangun pada sesuai dengan catatan sejarah Nike Cokorda Mengui yang ke-10. Penataran dibangun yang adanya di sini di Banjar Batan Tanjung ini dengan konsep Trimandala juga. Nah di sini juga Tiang sebagai pemangku keluarga Tiang dari dulu Nike pemerajan menjadi satu dengan pura di dalamnya dengan tujuan pada waktu itu adalah pura itu dipelihara juga sama dengan Merajan sendiri. Jadi ngayahnya Nike jadi satu. Iya. Makanya yang mendua Merajan sareng pura Nike jadi satu dia di dalam. Nah itu konsep pura dan sejarah singkat yang ada di Pura Gede Luhur Batungaus. Yang berstana adalah Dewi Kemakmuran Ida Betari Gangga, manifestasi beliau sebagai Ratu Gede Batungaus. Nah di situ di Pura Luhur Segara sendiri itu terdapat 3 titik sumur, yang mana pura tersebut kan berada di atas laut. Jadi di bawah pura itu sudah air semua, laut semua. Karena tadi sisi timur dan sisi barat pura itu tembus, ombak masuk ke dalam. Ketika ombak di bawah pura berbenturan, tekanan angin ke atas dan air ke atas juga menuju 3 sumur yang ada, sehingga sumur itu mengeluarkan suara dia kayak seruling mungkin ya kalau ditiup. Nah disitulah disebut-sebut sebagai batu aus sebenarnya. Nah batu aus lama-kelamaan jadi batu ngaus. Nah itu dasarnya. Nah terus di situ juga kadang-kadang juga penglingsir dari istilahnya zaman dulu menyebut pura itu batu mengaus, batu yang mengaung, karena konsep tekanan angin dan air dari bawah pura itu yang meluncur ke atas. Jadi itu yang bikin seperti mengeluarkan suara dia, sumur-sumur tersebut. Kalau keunikan dari struktur pura, struktur bangunan pura itu yang di Luhur Segara itu puranya berada di atas laut seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi di bawah pura itu sudah air semua, ombak semua. Ketika air pasang, air itu akan keluar dari sumur-sumur yang ada. Ada sumur Pekelem, ada sumur Raus, ada sumur yang di belakang pura Pelinggih Ratu Made. Jadi air itu akan keluar dari sana. Dan bahkan ketinggian lompatan air itu lebih tinggi dari bangunan pura sendiri. Semburan air dari sumur juga sama, lebih tinggi dari bangunan Padmu pura sendiri. Nah di situ sumur Pekelemnya ada di sana. Jadi Pekelem yang diaturkan oleh umat, entah dari Pemda Badung yang biasa, entah dari Puri Kabe-Kabe yang rutin 10 tahun sekali, terus yang dari Krama sendiri, dari Subak-Subak itu ada di sana, dilakukan dari sana. Jadi tidak perlu ke tengah laut sendiri karena pura itu sudah di tengah laut, jadi tinggal masuk ke sumur. Jadi ada tempat khusus untuk mengaturkan Pekelem atau pelabuh. Tradisi yang saya tahu itu ada karena pura niki berkaitan dengan kemakmuran. Jadi ada tradisi setahun sekali pada saat panen masa itu mendak Dewan ini. Jadi pura medue pelabe catu. Nah di situ Dewan ini itu dipendak untuk melinggih di lumbung. Jadi setelah ide melinggih baru ditunas sama umat ya, lunas kemakmuran atau apa setelah Dewan ini kan melinggih. Jadi prosesnya, konteksnya adalah kita jemput dulu harta mertanya,
terus kita linggihkan di pura, baru tunas sareng umat. Nah itu karena pura niki kan pura pesubakan ya, lebih kemakmuran dan di pesubakan. Jadi konsep-konsep yang unik nikah datangnya dari pesubakan. Jadi nunas merana terutama untuk di tikus, merana tikus dilakukan di pura sini. Pengempuan pura Gede Luhur Batu Ngaus atau Jurusunggi nika untuk yang pokok nika ada 45 dan itu unsur kekerabatan. Kalau untuk hari Piodalan sendiri itu pada saat Purnamaning Jesta. Jadi setelah kedasa itu kan upacara di Besaki ya, 1 bulan setelah itu baru di sini. Untuk proses Piodalan di Pura Batu Ngaus sendiri itu karena Pura Batu Ngaus terdiri dari 3 pelebahan pura, 3 wewidangan, itu prosesnya berawal dari Luhur Segara. Jadi Ida Betara pelawatan, lunga dari penataran, pelawatan Ida Betara, Ida Ratu Masayu berstana di penataran, lunga ke Luhur Segara. Setelah mesucian di Beji Segara, dilakukanlah prosesi Piodalan di Pura Ring Luhur Segara. Setelah Piodalan selesai di Luhur Segara itu nginep babar pisan, langsung ke sinep. Ida Betara lunga mewali ring melinggih ring Betara Tirta. Jadi Tirta Ida Betara yang di luhur dipendak lunga ke penataran. Nah setelah sampai di penataran Ida Betara melinggih, dilakukan prosesi upacara di persimpangan dulu, Piodalan di persimpangan dulu, baru di penataran. Untuk peninggalan sendiri saya belum ada lihat sesuatu yang berbentuk arca atau lontar, juga saya tidak pernah tahu. Yang ada cuma bangunan lama ini aja. Tapi kalau dalam bentuk lontar atau arca belum pernah saya temukan, belum pernah saya. Nah, cuman kalau masalah dua itu kan beda-beda ya. Nah itu beda. Tapi kalau dalam bentuk peninggalan yang dalam sejarah itu saya belum. Nah, seperti Pura Kahyangan Jagat pada umumnya, kalau di sini di Pura Gede Luhur Batu Ngaus itu yang secara organisasi Subak itu yang jelas umat datang dengan memohon kemakmuran di pesawahan, itu yang organisasi. Tapi kalau secara pribadi orang tangkil ke pura banyak sekali. Ada yang proses melukat karena di situ beliau punya taman beji. Terus ada yang proses lunas di pedagangan, bisnis atau apa, karena ada Pasar Agung. Terus ada yang lunas merta kemakmuran karena ada Rambut Sedana dan Ida Betara Istri juga meninggal di situ. Jadi banyak sekali proses yang ada di sana dan itu berbeda semua. Bahkan pengelukatan pun berbeda-beda juga. Ada pengelukatan karena sakit, ada pengelukatan karena istilahnya ingin melakukan pewintenan di suatu pura atau di rumahnya. Jadi terakhir harus melukat di Ajeng dulu baru melakukan proses. Jadi banyak sekali macamnya. Kalau direnovasi, kita tidak ada renovasi di penataran. Karena penataran masih bangunan lama, jadi penambahan bangunan-bangunan yang lain. Yang utama tidak ada. Mungkin renovasi Pelinggih ada, tapi yang kalau di luhur itu tahun 2007 kalau nggak salah. Pada saat pembangunan, bukan renovasi juga, tapi pembangunan Pelinggih baru. Untuk Pekelem sendiri, kalau dari Pemda Badung, pesubakan yang ada di seluruh Kabupaten Badung datang ke pura setiap tahun di Purnamaning Sada untuk mengaturkan Pekelem Ring Ida Betara sebagai ucapan terima kasih atas berkah beliau yang sudah diterima oleh umat, dan sebagai permohonan juga untuk kedepannya agar beliau memberikan berkahnya kemakmuran terutama di persawahan yang berhubungan dengan pesubakan. Nah, kalau untuk 10 tahun sekali itu dilakukan oleh panja dari Puri Kaba-Kaba. Nah, Puri Kaba-Kaba akan mengaturkan Pekelem berupa kebo bertanduk emas, itu dengan tujuan yang sama, sebagai ucapan terima kasih dan mohon berkah beliau dan kemakmuran beliau di wewidangan ataupun area yang dikuasai atau di sekitaran Puri Kaba-Kaba. Jadi seperti itu tujuannya.